Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi pemirsa. Tadi ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi disebutkan Anies sudah ditugaskan nih untuk nyari cuma 4 partai lagi kok. Masih ada partai yang tersisa. Masih ada PDIP. Gitu. PDIP tertarik nggak ngelirik? Gini, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa PDI Perjuangan hari-hari ini kan masih mencermati dan mendalami apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Jakarta Ini apa ini. setelah dicermati? Belum selesai pencermatan itu Oh, karena masih tanggal belum. 28 Agustus itu masih cukup lama. Oke. Jadi ada beberapa tadi sebelum acara kan kita sempat ngobrol ya. Ada di beberapa daerah yang kita anggap 28 Agustus ini udah sebentar lagi. Tapi daerah-daerah tertentu masih kita bisa lihat bahwa ini cukup lama nih. Ya kan, seperti disampaikan oleh tadi Mas Adi, bahwa surat rekomendasi pun tidak menjamin partai politik itu nanti akan mengantarkan saksi calon ke KPU. Nah ini sering terjadi juga. Dan bahkan ini, kalau memang ada upaya kota kosong misalnya, ini juga di KPU itu ada aturan yang akan memperpanjang waktu pendaftaran sehingga bisa mendapatkan calon berikutnya. Lain, Jadi ada deadline kedua gitu. Oke. Nah ini jadi sebenarnya masih cukup panjang lah. Bagi PDI Perjuangan, tadi saya ingin mengkoreksi Mas Adi, kita nggak bingung. Kita sangat pede dan karena kita nggak bingung justru kita pelan-pelan. Kita melihat dulu. Yang kita lihat sekarang adalah Anies Baswedan masih mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Itu tadi disampaikan oleh Mas Khalid. Tapi juga secara lisan juga mendapatkan dukungan dari Nasdem maupun PKB. Tetapi memang seperti dikatakan oleh Pak Hasto baru-baru ini dan tadi siang juga menyampaikan ke media bahwa memang di PDI Perjuangan kita mendengar ada upaya-upaya untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Dari siapa tuh upaya-upaya Ya menjegal? dari satu kelompok koalisi yang menginginkan adanya paslon untuk maju melawan kota kosong gitu ya. Kalau kelompok Sebut koalisi saja cuma Kim, ada ya, Kim. gitu ya. Oke, Kim. Wow. Bukan Nanti Jong Un ya. Bukan Kim Ya, Jong Un, tetapi oke. gini, pada prinsipnya bagi kami manuver partai politik selama itu masih legal itu suatu hal yang wajar, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau kita bicara soal demokrasi tentunya kita tidak hanya berbicara soal aturan saja. Kita juga bicara soal norma-norma dan etika berdemokrasi dan substansi dari demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat di DKI Jakarta, bagi PDI Perjuangan kita melihat hasil survei. Tentunya ini kita harus melihat secara teknis dulu. Hasil-hasil survei itu mengatakan bahwa yang diinginkan oleh mayoritas warga Jakarta itu ada dua nama. Nama Anies Baswedan dan nama Basuki Cahayapurnama. Baru kemudian di nomor 3 terpaut cukup jauh dari yang nomor 2 adalah nama Ridwan Kamil. Nah kita melihat artinya gini, bicara soal survei ini kan survei ini seolah mengatakan begini, if the election is today, ya apabila pemilu itu dilaksanakan hari ini, ya itulah yang diinginkan oleh warga. Nah artinya ada hasrat-hasrat warga, harapan-harapan warga untuk menitipkan aspirasi kepada Oke. nama-nama yang ada di hasil survei. Tapi jangan sampai tiba-tiba Aspirasi ini aspirasi itu dikebiri, ya kan? Oleh? Dengan tunggu dulu, jadi ujungnya pasti akan ke situ. Dengan mencoba menjegal nama-nama yang diinginkan oleh warga dan masukkan nama yang sebenarnya berada di urutan ketiga gitu. Ya kan, Ridwan Kamil misalnya. oke. Ini sebenarnya kan nggak bagus untuk demokrasi. Oke, Jujur titik aja. dulu, titik dulu sampai. Ini sangat tidak baik dan harapan kita dan PDI Perjuangan bisa dipastikan akan menggunakan segala daya upaya dan berupaya maksimal untuk sampai ini tidak terjadi. Oke, Dan titik dulu, Mas Ciko, apakah sebentar. itu artinya dengan salah satu opsinya mendukung Anies Baswedan? Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Oke, titik. Nah ini karena udah ada tudingan, kita juga sudah terhubung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, tadi kalau Anda menyimak pernyataannya Bang Ciko menyebutkan bahwa ini ada upaya nih koalisi yang sudah ada sekarang, upaya menjegal, mengebiri. Dan nggak ragu-ragu tadi nyebutnya langsung Kim. Nah Kim ini kan satu diantaranya ada Golkar nih. Apakah benar demikian Bang Doli? Ada upaya untuk menjegal majunya Anies di Pilkada Jakarta? Iya, jadi untuk menghadapi pilkada ini, kami Partai Golkar ya, Partai Golkar ini berusaha untuk mengusung, mencalonkan kader terbaik kami. Ya, secara resmi sampai saat ini sebetulnya kita belum mencalonkan Ridwan Kamil ya. Ini kan konsekuensi saja bahwa ketika kita sudah mengusung, mendorong Saudara Deddy Mulyadi untuk dicalonkan sebagai calon gubernur di Jawa Barat, maka otomatis 2 surat tugas atau kita sebut tiket sajalah
yang selama ini dimiliki oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat dan di Jakarta. Itu yang di Jawa Barat otomatis invalid. Nah, yang valid tinggal di Jakarta, ya. Nah, sekarang kenapa kami belum mengatakan belum secara resmi? Karena kami juga paham posisi. Pertama, kami merasa bahwa menilai ya Saudara Ridwan Kamil ini adalah sosok yang punya pengalaman baik selama ini menjadi kepala daerah di Kota Bandung, di Jawa Barat, ya. Dan kita berharap pengalaman dan kemampuan yang cukup baik selama ini di dua tempat itu mudah-mudahan bisa juga membawa kebaikan ya di Kota Jakarta, di daerah Jakarta apabila diberi amanat oleh rakyat Jakarta. Nah, tapi apa namanya tatanan kita, ya peraturan perundang kita mengatakan seorang atau pasangan calon di pilkada ini itu dicalonkan oleh partai politik atau pasangan atau gabungan partai politik. Nah, Golkar di Jakarta ini tahap paham posisi. Kita ini cuma 10 kursi. Alhamdulillah ya, kita bersyukur, terima kasih buat masyarakat Jakarta. Baru pemilu ini lagi kita dapat kursi pimpinan DPR D Jakarta. Nah, jadi oleh karena itu kami terus harus berupaya. Karena apa? Saya kira tadi judul besarnya menghadapi kompetisi apapun termasuk pilkada, sama setiap partai politik. Pasti mencalonkan calonnya itu untuk menang. Nggak ada yang tidak ingin menang. Ya. Nah, Nah, Bang Doli, maaf saya potong. ukuran menang itu adalah mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Kalau nanti sudah jadi calon, ya, itu meraih sebanyak-banyaknya dukungan rakyat ya, dalam atau pada tanggal 27 November. Sebelum jadi calon, masih dalam bakal calon, ya tentu kita ingin mendapat dukungan dengan mekanisme tadi. Usungan partai politik atau partai politik, kita ya harus melakukan tawaran ya konsolidasi terhadap partai politik. Oke, Bang Doli. Oleh karena itu Golkar sebenarnya, sebentar dulu, dikit lagi. Kami menawarkan proposal, namanya Ridwan Kamil. Alhamdulillah di Koalisi Indonesia Maju itu sudah dapat sinyal positif, dapat dukungan. Tapi juga kami menawarkan ke partai-partai politik yang lain, sama juga dengan di daerah yang lain, ya, dan juga sama dilakukan oleh partai politik manapun, punya calon, ya semua calon kita ini ditawarin sama partai politik manapun. Nah, itu kembali kepada otoritas kedaulatan masing-masing partai politik. Kalau diterima proposal kami, alhamdulillah. Nah, kalau tidak, ya itu dikembalikan kepada kewenangan masing-masing partai politik. Jadi tidak ada tendensi kami untuk bicara tentang soal mau menjegal, mau kota kosong. Itu kan konsekuensi saja. Konsekuensi ketika semua ditolak atau diterima proposal seseorang atau proposal sebuah partai politik kepada partai-partai politik yang lain. Bang Doli, artinya dengan tegas disampaikan malam ini tidak ada upaya mengebiri gitu ya, tidak ada upaya menjegal langkah Anies untuk maju. Satu itu dulu ya. Kita menjalankan mekanisme ya pencalonan di dalam peraturan yang diatur dalam menghadapi pilkada. Itu saja. Oke, tapi dengan kalimat tadi Anda menyebutkan ya tidak ada salahnya dengan upaya untuk membangun koalisi sebanyak-banyaknya partai politik. Ini artinya konsekuensinya meninggalkan PKS tanpa kawan akhirnya, yang mau nggak mau Anies nggak bisa maju gitu loh. Ya itu kan tergantung dari partai politik masing-masing. Ya kan, kalau partai politik yang kami tawarkan menerima, ya kan nggak ada salahnya juga. Sama juga di daerah yang lain. Gini ya, fenomena kalaupun terjadi fenomena kota kosong, ini kan bukan hanya di Jakarta. Saya kira pilkada ini hampir tidak ada bedanya antara Jakarta, Jawa Barat, kabupaten kota gitu. Teman-teman partai politik yang lain juga banyak kok menawarkan kita di daerah yang lain untuk supaya bagaimana kita mendukung calonnya yang dianggap mereka baik. Gitu loh. Dengan konsekuensi mungkin Jawa terjadi akan menjadi kota kosong gitu. Oke, Bang Doli. Nah, bagi kita misalnya di daerah yang kita kursinya sedikit, ya kader kita tidak ada gitu misalnya ya. Ya kita anggap selama ini pengalaman misalnya incumbent bagus gitu. Ya masalahnya kalau untuk kebenaran kita dukung kan. Dan sama itu sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini. Gitu. Oke, Bang Doli, maaf saya potong lagi. Bang Doli, untuk partai koalisi lain seperti Nasdem dan PKB sejauh ini seperti apa? Karena kita melihat di media sudah disampaikan ada sinyal-sinyal untuk bergabung dengan Kim. Sudah jelaskah posisinya? Kami membuka komunikasi kepada semua partai politik ya. Dengan teman-temannya Om Ciko juga saya sudah sampaikan ya yang masuk tim segala macam itu bahwa kami punya calon di Jakarta namanya Ridwan Kamil ya.
Sama siapa? Dengan Nasdem juga seperti itu. Dengan teman PKB juga itu. Dengan PDIP Dengan juga sudah ada teman komunikasi PKS ternyata ya. juga seperti itu. Oke. Ya. Nah, Jadi tinggal gini, KIM ini sifatnya inklusif dari awal. Dan kami selama ini punya hubungan yang cukup baik komunikasi dengan semua partai politik. Saya sama Om Ciko dan teman-temannya sering ketawa-ketawa juga. Ya, nyantai-nyantai saja menghadapi pilkada. Waktu pilpres juga kayak begitu. Ya kita berkompetisi, tapi hubungan silaturahim, komunikasi sebagai teman itu kan tidak ini. Nah dalam situasi yang kayak gitu kan juga kita pernah bicara soal agenda-agenda politik. Oke, Masuk baik. Nah sekarang, pilkada. baik Bang Doli terima kasih. Sekarang tertinggallah bolanya di Mas Syahrin ini. Tadi dikatakan bahwa Kim sudah menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk dengan PDI Perjuangan. Jadi nggak salah tadi kalau saya bilang ini tugasnya buat Mas Anies ini mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Walaupun cuma 4 kata Mas Wali, tapi faktanya kalau partai semua diajak komunikasi bisa-bisa tinggal PKS sendirian, nggak ada yang akan mengusung Anies. Gini, kita ingin mulai dari peran partai politik. Kita tahu bahwa partai politik memiliki peran strategis, fungsi strategis sebagai agregator, artikulator dari aspirasi masyarakat. Dan itu tercermin ketika memasuki momentum Pilkada Jakarta bahwa semua survei menyatakan aspirasi warga itu ada pada urutan pertama Anies dan yang kedua Ahok. Nah, refleksi dari itu maka partai-partai menyalurkan aspirasi itu melalui kewenangan yang dimiliki, yaitu mendeklarasikan secara terbuka, secara resmi oleh PKS, oleh Partai Nasdem dan juga oleh PKB. Artinya bahwa konteks aspirasi rakyat itu disampaikan secara resmi dan tentunya itu sudah melalui mekanisme internal partai politik. Menyampaikan bahwa dukungannya kepada Anies Baswedan. Nah dari sisi itu maka terlihat bahwa dengan 18 kursi partai PKS, juga Nasdem dan PKB ini sudah cukup syarat untuk maju daftar di KPU. Tapi kita nggak bisa menafikan tadi bahwa ada komunikasi yang dibangun Kim dengan partai-partai yang Anda sebut. Kita akan masuk di situ. Nah untuk itu bahwa kita apresiasi kepada partai-partai ini yang telah menyatakan sikap secara resmi. Dan tentunya sikap resmi ini itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mewah. Dan kami yakini integritas, komitmen dari partai-partai yang telah menyatakan itu ini sangat tinggi. Mereka ini bukan sembarangan pemimpin. Mereka ini adalah teladan politik rakyat. Dan untuk itu kami meyakini bahwa apa yang telah diucapkan ini akan dipertahankan sampai dengan akhir. Dan apa yang membuat walaupun Bung Ciko tadi bilang bahwa tekanan, tawaran itu ada dan dirasakan oleh semua. Nah yang membuat kami yakin itu adalah bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun partai yang merubah sikap. Walaupun surat rekomendasi yang baru turun hanya dari PKS loh. Iya, maka dari itu belum penghormatan dan apresiasi kami kepada partai PKS yang konsisten. Partai yang selama ini sangat cepat merespon aspirasi warga. Bayangkan ketika ada gelagat partai-partai ataupun kekuatan lain menggoda PKS, kan warga datang bawa ayam jantan, terima kasih kepada PKS yang telah komitmen dan konsisten mempertahankan Anies Baswedan bersama warga. Ada yang datang bawa spanduk rakyat. Itu semua kenapa? Karena PKS memang merefleksikan apa yang menjadi warga Jakarta. Maka wajar beliau menjadi partai nomor 1 di DKI Jakarta. Partai nomor 1 loh. Nah untuk itu maka hemat kami bahwa tidak akan mungkin semudah itu tergoda atau menarik dari tawaran-tawaran yang ada. Mas Adi, sebentar ini Mas Syahrin ini sangat confident sekali loh dengan ini. Tidak akan mungkin. Saya nggak tahu nih sangat antara confident dan naif itu. Dia akan sangat yakin gitu sampai akhir akan didukung. Ya tentu Bang Syahrin harus confident, bahkan harus hakul yakin bahwa partai yang sudah memberikan dukungan politiknya ke Anies, iman politiknya nggak berubah. Kan yang paling penting sekarang adalah, ini kan politik kita cukup transparan. Betapa misalnya tanda-tanda alam PKB, kemudian Nasdem dan PKS, ini kan sangat sekali mengayun sikap politiknya. Dulu PKB adalah partai politik yang menyatakan dukungan pertama kali ke Anies Baswedan. Tapi kelihatan nggak happy ketika PKS menyodorkan proposal Anies dan Sohibul Iman. Praktis setelah itu PKB tak pernah kelihatan punya intensi untuk terus ngotot memberikan dukungan politik ke Anies Baswedan. Nasdem memang memberikan dukungan politik, 2 hari setelah itu Ahmad Sahroni bicara yang lain.
bahwa tak ada jaminan dukungan Nasdem itu pada akhirnya akan berlabuh ke Anies. Ahmad Sahroni ini bukan kaleng-kaleng, orang penting. Artinya arah parpol, arah Nasdem sudah jelas nih, nggak 100% lagi ke Anies. Dan tidak ada teguran dan klarifikasi apapun terkait dengan soal kemungkinan rekom Nasdem itu. Nah, yang orang lihat dari dulu, Anies ini kan sangat identik dengan Anies Baswedan, 11-12 dengan Anies Baswedan. Nah, 1-2 hari ini misalnya, PKS maksud saya, sehari 2 hari ini kita mendengar satu statement yang sebenarnya ini adalah ultimatum kepada Anies. Kalau awal Agustus tak ada tambahan partai lain di luar PKS, bukan tak mungkin. Dukungannya dievaluasi. Betul, saya kira begitu. rasional. Rasional dalam arti adalah PKS ini kan juga ingin memajukan kadernya untuk bertanding. Pada saat yang bersamaan, ini yang saya sebut tadi di awal lagi, bahwa Anies sudah mulai harus meyakinkan kepada partai-partai yang lain, PKB dan Nasdem, jangan tergoda dengan godaan Kim. Dan dalam banyak hal, Kim pun juga tidak bisa disalahkan. Mereka kan ngomong ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya partai yang lain, monggo gabung. Calon kita juga barang bagus, namanya Ridwan Kamil. Dan kalaupun toh ada kotak kosong, itu bukan dosa dalam politik. Tapi memang partai takut untuk melakukan kompetisi, melawan nama besar dan melawan mesin politik yang besar, namanya Kim. Dalam konteks itulah bagi saya, ini bukan soal Anies, bukan soal Ahok, bukan soal Ridwan Kamil. Hakikat pemilu dan pilkada itu adalah pertandingan antara orang dengan orang, bukan pertandingan antara orang dengan kotak kosong. Kan di situ sebenarnya teori demokrasi itu harus ditegakkan. Nah, Bang Doli, gimana tuh Bang Doli? Bang Doli masih menyimak, Bang Doli? Ini seharusnya menjadi pertandingan antara orang dengan orang, bukan pertandingan antara orang dengan kotak kosong. Walaupun konsekuensi dari tindakannya Kim bisa menimbulkan itu. Oh, terputus ya. Baik, nanti kita akan coba sekali lagi. Nah, balik lagi. Tadi kan Bang Doli menyebutkan, ya konsekuensinya itu hal lain kan. Kalau Kim mau komunikasi dengan PKB, dengan Nasdem, bahkan dengan PDIP sekalipun, ya artinya tetap aja bisa terjadi kota kosong itu. Ujiannya ada di 3 partai ini. Apa betul PKS, Nasdem, dan PKB ini akan goyang politiknya atau tidak? Per hari ini 3 partai ini menolak keras kalau dikaitkan dengan tidak mungkin akan mengusung Anies. Bahkan mereka marah. Nah, ini yang cocok bagi saya. Tinggal diuji apakah tanggal 27, 28, 29 Agustus ketiga partai ini tetap konsisten bersama dengan Anies Baswedan. Kan yang berkembang di belakangan Kim Plus ini adalah PKS jadi wakilnya Ridwan Kamil, entah siapa nanti. PKB ikut bergabung dan Nasdem. Karena tawaran ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik di 5 tahun yang akan datang. Itu kan pembicaraan semua media. Ini pembicaraan semua para aktivis politik termasuk elit-elit partai. Benarkah PKS sudah ditawar untuk wakilnya? Nanti kita jawab ya, usai jeda. Sebelah sisi akan kembali sesaat lagi.